kita akan membahas entitas pelaporan dan konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki kurang sepenuhnya tanpa perbedaan. Saya mengambil contoh perusahaan Coca-Cola yang melakukan konsolidasi dengan anak perusahaannya. Perlu kita ketahui dulu, konsolidasi proses menggabungkan laporan keuangan dari beberapa entitas yang pelaporannya dimiliki kurang dari sepenuhnya oleh perusahaan induk. Perusahaan induk Coca-Cola menggunakan konsolidasi untuk menggabungkan laporan keuangan dari anak perusahaannya yang dimiliki kurang dari sepenuhnya tanpa perbedaan. Maksudnya begini, Coca-Cola punya anak perusahaan, tapi dia tidak punya 100% saham di sana. Artinya, dari 1 sampai 99% lah saham dia di sana. Kurang lebih seperti itu. Konsep entitas pelaporan dan konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki kurang sepenuhnya. Memungkinkan perusahaan induk untuk menyajikan informasi keuangan konsolidasi. Ini jelas. Kita kalau mau mengukur kinerja perusahaan induk, kita harus mengukur juga dong hasil gabungan dengan anak-anak perusahaannya, sehingga kinerja perusahaannya lebih detail, lebih bagus atau lebih buruk kita tidak tahu, yang jelas lebih valid datanya. Perusahaan induk dapat menggunakan metode konsolidasi atau metode ekuitas untuk menyajikan informasi keuangan. Metode ini kemarin sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, pertemuan 2. Nih, kalau metode konsolidasi itu disajikan sebagai aset dan kewajiban perusahaan induk. Kalau ekuitas bahwa aset dan kewajiban ini disajikan sebagai ekuitas di neraca konsolidasi. Jadi ada perbedaan metode. Kemudian manfaat pelaporannya memungkinkan perusahaan induk untuk menyajikan informasi keuangan konsolidasi yang lebih akurat dan lengkap. Ini jelas sekali. Kemudian lebih valid ya, karena sudah digabung semuanya. Kemudian membantu investor dan pemegang saham untuk membuat keputusan. Ini jelas. Jadi bisa dapat gambaran keseluruhan dari kinerja perusahaan ya. Kemudian mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan dan pengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ya, misal setelah digabung rupanya utangnya bermasalah nih. Nah, berarti perusahaan harus mengatur utang baik dari induk maupun anak perusahaannya. Kemudian ada ketentuan pelaporan untuk akuntansinya. Pedomannya IFRS. Kemudian metodenya harus jelas. Kemudian praktik terbaik dalam kasus ini memastikan bahwa informasi keuangan itu akurat dan lengkap serta valid tentunya ya. Untuk mencapai ini ikutin IFRS. Kemudian menggunakan metode yang tepat. Tantangan ini tetap ada juga ya. Ini merupakan pekerjaan berat untuk mengkonsolidasikan semua laporan keuangan induk dan anak, tetapi ini biasanya dapat dibantu oleh auditor yang memang memiliki pengalaman yang banyak. Kesimpulannya secara sederhana, ini harus dilakukan dengan baik, disajikan akurat dan lengkap juga. Kemudian jika dilakukan dengan benar, ini bisa meningkatkan kinerja. Ini karena setelah semua data keuangan digabung, kita bisa lebih tahu, bisa lebih pasti ya angka di neraca, apa rugi, dan laporan keuangan lainnya. Nah, biar lebih jelas, kita coba lihat juga yang di materi Word. Ini ada tentang Coca-Cola.
Nah, di anak perusahaannya rupanya dia kurang dari 50%. Makanya disebut less than wholly owned subsidiary. Makanya bisa dipakai metode. Nah, nanti kita lihat apa yang cocok. Jika dia pakai metode ekuitas, dia hanya mencatat bagian dari laba bersih perusahaan tersebut. Sementara kalau dia pakai metode konsolidasi proporsional, maka Coca-Cola melaporkan anak perusahaannya secara proporsional sesuai dengan persentase saham dimilikinya. Ya, ekuitasnya dia punya 30%. Ketika modalnya 30% itu senilai 1 miliar atau 3 miliar biar lebih gampang. 30% sebesar 3 miliar, tapi rupanya ada labanya 300 juta, berarti kalau 30% dari 100 juta kan 30 juta. Berarti yang dicatat oleh perusahaan induknya adalah 3 miliar 30 juta gitu. Ini ada juga kasus kalau anak perusahaan yang dimiliki kurang sepenuhnya dapat memiliki pengaruh pada kinerja. Nah, ya seperti itu harus diungkapkan. Dia mau dilaporkan secara penuh atau tidak. Ini memiliki banyak pertimbangan dan faktor. Ya, nanti ini akan dibantu oleh konsultan keuangan dan konsultan auditornya ya dari perusahaan. Kemudian ada kegunaan. Kegunaannya untuk memahami informasi keuangan secara menyeluruh, menunjukkan kinerja keuangan secara menyeluruh, memudahkan manajemen mengelola kinerja keuangan secara menyeluruh semua perusahaan ya, menunjukkan posisi keuangan semua perusahaan, membantu memenuhi persyaratan hukum, peraturan dan lainnya, terutama untuk di pasar modal. Ini harus digabung dengan anak perusahaannya. Kemudian batasan, tentu ada tantangan ya, atau ada kelemahan juga dari laporan keuangan konsolidasi. Detailnya tuh tidak ada. Maksudnya kalau hanya sekedar ada investasi di perusahaan A, B, C, D dan selanjutnya, itu ada di catatan atas laporan keuangan. Tapi kalau mau perusahaan anak, tidak mungkin dirincikan di laporan keuangan induk. Makanya informasinya tidak rinci. Kemudian tidak memperlihatkan pengaruh faktor non keuangan. Jelas namanya juga laporan akuntansi, semuanya berbasis moneter ya. Ingat prinsip akuntansinya. Nah, tapi faktor non keuangan ini boleh kita ungkapkan di catatan atas laporan keuangan apabila kita mengacu pada prinsip pengungkapan dan prinsip materialitas, di mana yang nilainya bisa berdampak signifikan atau bisa menyebabkan perubahan pikiran dalam pengambilan keputusan. Itu wajib untuk diungkapkan di CALK-nya. Kemudian kesulitan menentukan nilai saham di anak perusahaan yang dimiliki kurang sepenuhnya. Nah, ini biasa terjadi kalau perusahaannya itu di bursa efek. Tapi kalau perusahaannya tidak di bursa efek, ini jarang terjadi. Kemudian perbedaan praktik akuntansi jelas. Kalau kita dari sisi akuntansi, perusahaan yang punya saham lebih dari 50% ataupun dengan yang kurang, itu perlakuan akuntansinya akan sangat berbeda. Metode ekuitas atau metode biaya. Kemudian kalau perlakuan pajaknya juga berbeda. Anak perusahaan kan kadang ada juga yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Itu kan pakai tarif final. Kalau ada anak perusahaan yang omsetnya di atas 4,8 miliar, itu ada tarifnya lagi berbeda. Ini kita bicara Indonesia ya. Jadi kalau ada perbedaan praktik akuntansi maupun pajak, ini harus diatasi. Kemudian tidak memperlihatkan pengaruh perusahaan asosiasi. Ya, ini memang jadi kelemahan juga. Perusahaan asosiasi ya tidak bisa diundurkan dalam laporan konsolidasi semuanya. Kemudian ada laporan keuangan anak perusahaan. Ya, ini standar ya, semuanya pasti ada ini.
Dan ini juga sudah tahu karena sudah di semester 4 sudah belajar pengantar akuntansi 1 dan 2. Ini kayak tujuan laporannya apa, laporan keuangan terdiri dari apa, disusun sesuai standar, informasi laporan keuangan, dan lainnya ya. Kemudian laporan keuangan konsolidasi, konsepnya si parent company menyajikan laporan keuangan dari kelompok perusahaan yang dimiliki. Standarnya ada IFRS dan GAAP. Ini tinggal kita cari aja. Kalau di Indonesia PSAK berapa yang khusus membahas tentang konsolidasi. Kalau perlu kita bisa cek sekarang PSAK konsolidasi laporan keuangan. Nomor berapa dia? Nomor 65 rupanya. Ini nggak ada ini. Berarti PSAK 65 kan? Biar kita bisa langsung lihat apa isinya. Ini kalau tidak langganan susah carinya. Nah ini dia. Ini ED exposure draft, masih draft ya, tapi ini sudah mendekati yang benar, jadi tidak masalah untuk dipakai. Dan dia masih di 2015 yang terbaru. Oke, nggak apa-apa. Setidaknya masih terkini ya, karena belum ada perubahan. Nah, di sini ada banyak nih aturannya. Oh, rupanya dia penyesuaian dari 2014 punya. Nah, ini ada banyak, jadi bisa dipelajari apa aja yang berbeda. Kemudian metode yang cocok apa. Kemudian kepentingan non pengendali. Kepemilikan non pengendali ini harus diperhitungkan sebagai bagian dari nilai saham di anak perusahaan. Ya, bagaimanapun meskipun hanya kecil dan tidak bisa mengendalikan perusahaan, tetapi pemegang saham ini juga memiliki hak ya. Kemudian pelakuan akuntansi untuk kepemilikan non pengendali. Kalau dalam konsolidasi, nilai saham ini dapat dihitung dengan menggunakan metode ekuitas atau metode konsolidasi proporsional. Sebenarnya bebas sih mau pakai metode apa, yang jelas sesuai dengan standar akuntansinya ya. Kemudian secara keseluruhan ini tinggal dibaca bahwa kata kuncinya tetap lengkap dan akurat. Kalau saya suka nambahin satu lagi, yaitu reliable atau dapat diandalkan. Nah, jadi kenapa pengaruh kepentingan non pengendali ini kuat? Ya karena kepentingan non pengendali ini kan terdiri dari kepemilikan anak perusahaan yang dimiliki oleh pihak selain dari perusahaan induk. Misal 70% dimiliki oleh perusahaan induk, 30%-nya dimiliki oleh gabungan perusahaan lain dan masyarakat. Meskipun kecil, mereka tetap memiliki hak atas perusahaan. Makanya harus tetap diperhitungkan sebagai bagian dari nilai saham. Nah, dia harus memperhitungkan si kepemilikan non pengendali dalam menentukan aset, kewajiban, pendapatan, biaya, dan lainnya. Kemudian bagian laba rugi juga harus dilihat. Berikutnya neraca konsolidasi dengan kurangnya anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Minority interest. Neraca yang sudah dikonsolidasi harus memperhitungkan bagian kepemilikan non pengendali yang dimiliki oleh pihak lain pada anak perusahaan yang dimiliki kurang sepenuhnya. Nah, untuk nyusunnya pertama perusahaan harus menyusun rencana menyusun neraca untuk anak perusahaan. Selanjutnya perusahaan menggabungkan neraca yang sudah didapatkan dari anak perusahaan digabungkan dengan induk. Jadi yang pertama dari anak-anak perusahaannya gabungkan dulu, baru gabungan ke induk. Ya, sebenarnya metode sih, tergantung cara kerja dari auditornya juga sama akuntannya. Kemudian
konsolidasi masing-masing anak perusahaan kalau kurang dari sepenuhnya ya. Kemudian harus digabungkan dengan neraca perusahaan induk yang dimiliki sepenuhnya untuk menyusun konsolidasi. Ya, ini proses ya, prosedurnya. Kemudian konsolidasi setelah akuisisi. 80% kepemilikan diperoleh pada nilai buku. Perusahaan induk harus menyusun laporan keuangan mencakup ini, oke. Harus menggabungkan laporan neraca dan laba rugi anak perusahaan yang diakuisisi dengan neraca dan laporan laba rugi perusahaan induk. Oke, ini benar. Kemudian perusahaan induk harus menghitung nilai aset dan kewajiban anak perusahaan yang diakuisisi pada saat akuisisi, yang itu menggunakan nilai buku. Nah, dari perusahaan itu tentu tetap ada kepemilikan non pengendali yang harus kita perhatikan juga. Nah, untuk memperhitungkannya, harus hitung nilai buku aset dan kewajiban, kemudian dikalikan dengan nilai persentase kepemilikannya. Misal, aset perusahaan yang mau diakuisisi 1M, kewajibannya 300 juta, berarti modal atau ekuitasnya 700 juta. Rupanya kepemilikan non pengendali ini ada 10%, berarti hak yang dimilikinya 700 juta kali 10%, berarti 70 juta. Ini harus ditambahkan ke ekuitas kelompok perusahaan dalam neraca konsolidasi. Kemudian laba ruginya pun harus dikonsolidasikan juga dengan tepat ya, sesuai porsi saham. Kemudian laporan keuangan gabungan setelah dikonsolidasi berarti sudah bergabung semua. Tetapi ingat, prinsip akuntansi business entity ini tidak membentuk entitas hukum yang sama. Jadi ini untuk tujuan bersama, mencerminkan kegiatan bersama. Nah, ada lagi katanya, tetap mempertahankan entitas hukumnya dan laporan keuangannya sendiri. Meskipun nanti mau digabung, tetap dia akan masing-masing. Ini gabung ini biasanya untuk yang induknya aja. Ini bisa dalam bentuk neraca, laba rugi, arus kas, dan lain-lainnya sebenarnya. Ekuitas dan CALK juga termasuk sebenarnya. Nah, kalau keuntungannya bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan efektif, maka kelemahannya untuk sulit membedakan kinerjanya, karena udah digabung semua, nggak tahu yang mana satu spesifiknya. Karena kalau dibuat terlalu detail seperti itu ya cukup banyak yang harus di print dari laporan keuangan, atau kinerja akuntan dan auditornya pun jadi lebih berat ya. Dan itu pun sebenarnya bukan tujuan dari laporan gabungan ya. Ini hanya sebagai tambahan informasi aja, dan bukan sebagai satu-satunya sumber informasi keuangan. Kalau mau lebih valid ya memang harus ke langsung perusahaan yang mau kita pelajari laporan keuangannya. Kemudian ada entitas bertujuan khusus. Kalau ini disebutnya Special Purpose Entity atau SPE. Selanjutnya kita sebut SPE ya. Ini khusus dibentuk untuk melakukan pembiayaan atau pengelolaan risiko keuangan, dan dia harus terpisah dari induknya. Kemudian ada bunga variabel, bunga yang tingkatnya berubah-ubah selama masa kontrak. Ini untuk menghindari risiko bunga yang melekat pada bunga tetap. Nah, kaitan dengan SPE, bunga variabel ini menjadi sumber pendanaan SPE. SPE ini seringkali mengeluarkan instrumen keuangan untuk membiayai kegiatannya seperti obligasi, preferen, dan lainnya. Nah, kalau kita ikat bunga variabel dengan instrumen tersebut, maka investor akan menerima bunga berubah-ubah sesuai dengan tingkat bunga pasar. Namun penggunaan SPE ini memiliki beberapa risiko dan kontroversi. Ada yang bilang kalau entitas bertujuan khusus ini untuk menyembunyikan kewajiban keuangan perusahaan.
atau untuk menghindari aturan akuntansi yang ketat. Ini berarti kategori akuntansi kreatif. Kemudian resiko, kalau menggunakan bunga variabel meningkatkan risiko keuangan perusahaan jika meningkat secara signifikan. Pada kesimpulannya, kita sebagai akuntan yang profesional harus bisa memahami karakteristik dan risiko dari entitas yang bertujuan khusus. Kemudian harus memahami juga prinsip-prinsip konsolidasi, baik yang sahamnya dimiliki penuh, tidak penuh tapi lebih dari 80%, tidak penuh lebih dari 50%, dan tidak penuh di bawah 50%. Ini penting untuk dapat memberikan informasi keuangan yang akurat dan transparan bagi pengguna laporan keuangan. Sekian tentang konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki kurang sepenuhnya tanpa perbedaan. Semoga dapat dipahami dengan baik.